Bu Mira ya. Untuk sesi pertama ini saya sebagai coach dulu, nanti Ibu Mira nanti yang sebagai coachi, kemudian berikutnya nanti pada sesi berikutnya saya coachi dan Ibu nanti yang sebagai coach. Baik, kita mulai ya Bu ya. Ya Pak. Assalamualaikum Ibu Mira, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Zul. Alhamdulillah sehat Pak Zul. Iya, nah kondisi sehatnya bagaimana sekarang yang Ibu rasakan? Sehat, sehat jasmani, sehat rohani, dan juga bahagia lah gitu Pak Zul. Ada Ah, kebahagiaan. iya. Nah, Hmm. bahagianya itu apa kira-kira Bu Mira kalau boleh saya tahu? Ya, tadi saya baru bisa apa Pak, baru bisa video call dengan anak saya yang kuliah di Pekanbaru. Karena beberapa hari ini tidak bisa dihubungi karena dia sibuk UTS. Alhamdulillah tadi dia miss call sudah dapat bertemu, kerinduan sudah terlepaskan Pak. Iya, Ya, selamat Ibu ya, selamat menikmati rasa rasa bahagianya juga. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya, dan kita akan berbicara sebagai mitra rekan sejawat. Saya sebagai coach tidak merasa berada pada level yang tinggi, kita sama ya Bu ya. Pak. Iya, baik Ibu. Nah, apa yang ingin Ibu ceritakan pada sore ini? Yang saya ingin ceritakan gini, Pak, saya ada masalah di kelas saya, Pak. Iya. Saya sekarang mengajar di kelas 6, tapi ada siswa saya yang belum pandai membaca, Pak. Sementara kan ini udah kelas tinggi, Pak. Mhm, iya. Ya ada siswa saya yang belum bisa membaca dan lagian pula, Pak, dia jarang sekolah, Pak. Jadi itulah, Mhm, jarang iya. sekolah, Pak, masalahnya, gitu, Pak. Iya, udah tidak bisa pandai membaca, kemudian jarang sekolah lagi ya, Bu, ya? Iya, Pak, gitu, Pak. Iya, oke. Kira-kira nanti Ibu, dari percakapan kita ini, harapannya seperti apa nantinya, Ibu? Yang, ingin, Ibu harapkan dari percakapan kita ini kira-kira seperti apa? Ya, saya berharap, Pak, nanti, siswa saya ini, bisa membaca, Pak, dan juga kehadirannya itu bisa lebih banyak gitu, Pak, daripada biasanya. Nah, gitu, Pak, Mhm. harapan saya. Oh, iya, pokoknya bisa membaca, Heeh. kemudian, rajin datang, ya begitu ya Saya kira-kira mendapat itu. solusi lah, Pak, dari pembicaraan kita ini, gitu, Pak. Iya. Nah, Ibu kalau misalkan, diskalakan ya Ibu ya dari 1 sampai 10, 1 itu misalnya tidak bisa membaca sama sekali, kemudian 10 itu, kira-kira sudah, bisa membaca, kemudian sudah bisa menganalisis hasil bacaan. Nah, pada angka berapa kira-kira anak yang Ibu maksudkan tadi? Oh, kalau masalah Masnya diskalakan, Pak, anak ini, berada di angka 3 lah, Pak, di angka 3, Pak, sekarang posisi dia sekarang, Pak. Maksudnya membacanya itu, eee, tidak hanya kayak kayak mengeja mengeja, Pak, gitu, Pak. Mmm, Mhm, iya seperti itu ya, Bu, ya. kalau Ah, disalahkan, iya. Nanti paling tidak, di angka berapa Ibu maunya, Bu? Saya sih, Pak, maunya dia tidak muluk-muluk, Pak, tidak di angka yang sempurna. Mhm. Setidaknya, Pak, dia di angka 8 lah, Pak. Karena ini kan dia sudah kelas 6. Kalau dia masih misalnya dia di kelas 4, kelas 3 bisalah dia di angka 6 atau angka 7, Pak. Tapi ini kelas 6 harus dia berada di angka 8, Pak, gitu maksudnya. Iya. Kalau boleh tahu Ibu, angka 8 yang Ibu maksudkan tadi itu kira-kira yang seperti apa? Ya itu tadi, Pak, seperti dia sudah bisa membaca walaupun dia tidak bisa memahami kalimat yang dia baca, tapi yang penting dia sudah lancar membaca, Pak. Iya baik, oke, Bu, ya. Nah, kira-kira apa yang harus Ibu lakukan di angka tersebut? Yang sudah saya lakukan itu tadi, Pak, saya, memberikan dia pendampingan, Pak. Saya memprioritaskan dia, di antara teman-temannya. Saya peduli, saya, eee, saya letak dia, Pak, duduknya, khusus di sebelah saya. Nanti jika teman-teman yang lain sedang mengerjakan tugas,
maka saya akan bimbing dia Pak, dengan kan mereka kan saya beri tugas, saya kan hanya duduk aja nih. Jadi kan saya bantu dia Pak, saya bimbing dia yang duduk sebelah saya. Tapi ininya apa Pak, yang hambatannya ini gini Pak, dia jarang datang ini Pak. Kalau mungkin saya sering membimbing dia setiap hari, mungkin dia ada kemajuan. Tapi ini seperti yang tadi Mhm. saya ceritakan Pak, 1 hari datang, 2 hari tidak, 2 hari datang, 4 hari tidak. Seperti itulah Pak. Iya ya Bu ya, gitu pula masalahnya Bu ya. Iya Pak. Eee, nah, kalau menurut pengamatan Ibu ini ya, apa sih ukuran keberhasilan yang Ibu ingin, dapatkan dari siswa tersebut? Coba ulangi Pak pertanyaannya. Kalau menurut pengamatan Ibu ini, apa ukuran keberhasilan, yang ingin Ibu dapatkan, dari siswa yang tidak bisa membaca dan datang terlambat tadi, Bu? Ya ukuran keberhasilannya itu Pak, itu tadi Pak, dia bisalah apa Pak, apa namanya tuh, Baca mungkin, Bu, ya. membaca dengan Ya lancar. baca, Eee, kemudian masalah kedatangan mungkin? ya kedatangannya mungkin dalam setidaknya kalau dia benar-benar sakit, tak mungkin lah Pak sering-sering sakit itu kan Pak, entah 1 hari, Mmm, seminggu bisalah dia itu, iya. dipahami Pak gitu, Itu heeh. ya, Bu, ya. Karena menurut saya pun, eee kalau misalnya, tidak hadir selalu pun itu tidak ya, Bu, ya, Iya, kayaknya ya. iya Pasti ada Pak, hadir juga, kemudian sakit sedikit mungkin, manjanya itu, jadi malas masuknya, iya mungkin Pak, begitu mungkin ya, Bu, gitu ya. Kak, Pak. Iya. Gini, Bu, bagaimana tindakan Ibu, agar, siswa ini berhasil di masa mendatang, gitu? Iya ya, yang sudah saya lakukan itu Pak, kalau untuk kehadirannya Pak, saya sudah menelpon orang tuanya. Saya sudah menelpon orang tuanya, kemudian, saya tanyakan mengapa dia tadi, orang tuanya menjawab dia sakit. Jadi kalau sudah sakit saya tidak bisa ngapa-ngapain Pak, itu yang sudah saya lakukan. Tapi untuk tindakan yang akan datang, Iya. saya ya tindakan yang akan datang nih Pak, saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Mhm. Nanti saya ingin membuat surat pemanggilan resmi lah Pak, kepada orang Mhm. tuanya. Nanti, saya ingin menyampaikan pada orang tuanya bahwa anak ini harus ditargetkan bisa membaca, karena dia tadi terpaut untuk kelulusan tadi Pak. Jadi kan harus ditargetkan, membaca, dan juga saya ingin, maksudnya mengadakan kolaborasi antara guru dan antara guru dan orang tua ini Pak, harus Mhm. dijalin gitu Pak. Kemudian, saya ingin juga minta izin kepada kepala sekolah untuk memberi izin saya privat anak ini di luar jam sekolah. Misalnya saat pulang sekolah saya akan meluangkan waktu sekitar 1 jam untuk memberi dia privat Pak. Kemudian, saya juga, ingin, memberi sharing dengan teman-teman sejawat, Iya. memberikan anak ini motivasi, apalagi dengan guru yang masuk di kelas saya bidang studi, untuk selalu memberikan motivasi kepada anak ini, dan jika memang dia sakit atau memang dia sakit kan maksudnya diberilah pengarahan untuk menjaga kesehatan, ya seperti mandi yang Pak, kemudian seperti makan makanan yang bergizi, atau dilarang makan makan yang mengganggu kesehatan misalnya es, Mhm. itu Biar Pak. tidak sakit, biar tidak gampang sakit ya, Bu, ya. Iya, gitu Mhm. Pak. Iya, bagus sekali, Bu, ya, itu, tindakan yang Ibu lakukan itu. Nah, dari sekian banyak tindakan tadi ya, Bu, ya, tadi Ibu bilang kan, pemberian motivasi, kemudian tadi ada privat, kemudian nanti ada pemanggilan orang tua terkait, makanan yang tidak sehat gitu ya, Bu, ya. Kira-kira tindakan mana nih yang menurut Ibu yang, akan Ibu lakukan agar anak tersebut, bisa membaca kemudian, rajin ke sekolah itu? Kalau tindakan yang saya bisa menapakan Pak, itu tindakan memberi tadi Pak, memberi privat, di luar jam Mhm. sekolah. Kemudian ya seperti motivasi dia, memberi dia pengarahan kepada
untuk menjaga kebersihan gitu, Pak. Oh iya, oke. Kira-kira nih Bu, kapan bisa Ibu lakukan hal tersebut? Insya Allah saya akan melakukan ini Pak. Hari ini hari Jumat ya Pak. Iya. Insya Allah saya akan melakukan hari Senin Pak. Saya mulai dengan mengkoordinir kepala sekolah tadi untuk minta izin untuk membuat surat pemanggilan Pak. Nah, Oh di gitu. sinilah saya akan mulai Pak. Baik Ibu. Nah, kira-kira nih Bu, berapa lama progres yang Ibu harapkan anak tersebut bisa berubah sesuai dengan keinginan Ibu? Progres yang saya harapkan itu waktunya ya Pak ya. Ya, berapa lama, entah berapa minggu Ibu janjikan, entah bulan, yang penting nanti progresnya itu kemajuannya tercapai ya selama pada rentang waktu tersebut. Saya saya akan apa Pak, sekitar 2 bulan lah Pak. Saya akan memperlihatkan progres anak ini nanti Pak. Ya, itu melalui pengamatan Ibu ya, yang sudah-sudah mungkin ya Bu ya. Baik, nah kira-kira Ibu bisa kapan bisa kita tinjau lagi perkembangannya ini Bu? Saya ingin Bapak tahu dari perkembangan ini, kira-kira dari sekarang 2 bulan dari sekarang lah Pak. Kita Ya bisa lihat. disebutkan mungkin seperkiraan tanggal bulannya Ibu? Kalau 2 bulan berarti pertengahan bulan 5 ya Bu ya? Iya Sekarang Pak. pertengahan Maret ya? Iya Pak. Oke Bu, nanti kita bicarakan masalah waktunya lagi Bu. Kemudian berarti nanti kita coaching lagi ya Bu ya, pada Ya. waktu yang kita tentukan 2 bulan dari sekarang. Kemudian Ibu, kira-kira Bu, apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita dari awal tadi? Ya saya merasa lega Pak, sudah memberikan masalah saya, sudah menceritakan masalah ini kepada Bapak. Saya Iya. pun sudah menemukan apa namanya solusi dan saya ingin menjalankan tindakan-tindakan yang saya paparkan tadi dengan Bapak. Iya, oke Ibu, kita udah berada di ujung nih Bu. Terima kasih ya Bu ya, Iya sudah Pak. menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan nanti siswa tersebut akan berhasil Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Oke, Bu Mira, sekarang Ibu Mira sebagai coach, saya akan sebagai coaching. Oke, kita mulai Bu Mira. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Zulfani. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Apa kabar Pak? Kayaknya berbunga-bunga Pak, bahagia. Iya, Ibu tahu aja ya, saya sehat Ibu. Kebetulan senang banget Ibu. Saya barusan tadi ikut BIMTEK juga. Kemudian tadi saya juga permisi ya karena ada kunjungan orang tua di pesantren. Kebetulan sekarang ini saya bukan baru Ibu ya. Dari hari Oh, Rabu kemarin, iya. Kemudian permisi dengan panitia karena ada kunjungan sekitar 2 jaman Ibu sebelum sholat Jumat tadi. iya. Senanglah, udah lama nggak ketemu anak di pesantren. Sekarang Iya, tetap lapar dan melepaskan ya, rindu dengan anaknya. iya, Saya tahu betul juga sekali Pak. Ibu. Iya, saya juga merasakan seperti apa yang Bapak rasakan jika bagaimana bertemu anak yang kita rindukan, Pak. Iya Ibu. Oke, Pak. Di sini sesuai dengan yang kita jadwalkan, bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching, ya, Pak ya. Di sini kita melakukan percakapan yang penuh dengan kesadaran antara Bapak dengan saya. Di mana sesi ini saya yang berperan sebagai coach dan Bapak sebagai coachnya. Tapi dengan demikian, walaupun saya sebagai coach, ini tidak akan mempengaruhi apa gini Pak. Maksudnya saya tidak merasa hebat gitu Pak, gitu ya. Iya, Dan juga tidak lebih berhasil dari Bapak, karena keberhasilan seseorang itu tergantung pada dirinya sendiri Pak, gitu. iya betul sekali Ibu. Pak, Setuju. di sini Iya, kita sebagai mitra Pak ya, untuk buat Bapak bisa menceritakan atau menghadapi masalah yang Bapak iya, hadapi sekarang. Untuk itu Bapak bisa terbuka Pak, supaya iya, kita lebih rileks gitu, lebih apa Pak. iya, baik Ya. Ibu. Oke Pak, dari perbincangan ini nanti, apakah tujuan yang ingin Bapak
sampaikan? Maksudnya ingin Bapak apa Pak dari percakapan ini nanti Pak? Apa Iya. tujuannya? Oh iya, tujuan saya nih Bu ya, dari permasalahan yang saya hadapi ini, mudah-mudahan bisa, tercapai apa yang saya harapkan, yaitu Ibu, siswa saya yang kurang minatnya terhadap, kegiatan ekstrakurikuler pramuka, paling tidak nanti, bisalah, semua siswanya, ikut Ibu untuk, kegiatan ekskul kepramukaan. Karena nanti ekskul kepramukaan itu akan dinilai di setiap, semesternya pada rapornya Ibu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi Iya. harapan Bapak dari percakapan ini Mhm. apa sih Pak harapannya? Ya, harapan saya tadi itu loh, Bu, ya, Oh, supaya anak-anak saya yang kurang minatnya terhadap ekskul pramuka itu bisa, tumbuh lagi minatnya untuk kegiatan ekskul pramuka itu. Yang kita ketahui ekskul pramuka itu kan sangat penting ya, Bu, ya, iya selain ya. memupuk rasa kedisiplinan, kolaborasi sesama teman, disiplin tadi ya, banyak budaya positif yang kita ambil dari kegiatan tersebut. Oke Pak, oke Pak. Jadi masalahnya itu tadi Pak ya, kurangnya Iya. minat, Iya, betul kurangnya sekali, minat Bu. siswa dari ekskul pramuka ini Pak. Iya, Eee, Ibu. Kira-kira strategi apa sih Pak yang sudah Bapak lakukan untuk meningkatkan untuk meningkatkan supaya, minat, siswa ini mau ke pramuka Pak gitu? Ting Ya, men strategi yang pernah saya lakukan selama ini ya, Bu, ya, saya selalu memotivasi siswa, dengan menyebutkan, "Ayo Nak, kita pramuka, karena nanti pramuka itu akan ada nilainya." Nah, yang seperti itu, Ibu, yang pernah saya, lakukan. Kemudian, kepala sekolah juga sudah setiap, upacara Senen, juga ikut memotivasi ya, tapi, ternyata tidak berhasil juga, Ibu. Hanya di awal semester, kemudian lama-kelamaan dari, sekian banyak siswa tersebut hanya tinggal belasan ya. Sementara kegiatan pramuka itu ya, Bu, ya, kami, mulai dari kelas 3, 4, 5, 6. Nah, kalau ditotalkan itu ada 100 ya, 100-an lah. Kemudian makin lama makin berkurang, bahkan yang terakhir sekali di akhir semester itu boleh dikatakan hanya tinggal 16, 15, nah seperti itu. oh gitu ya Pak ya? Udah ada strategi yang Bapak lakukan tapi masih belum juga lagi. Iya. Sekarang yang saya ingin tanyakan lagi Pak, selain strategi yang Bapak lakukan itu apakah ada lagi Pak tindakan, lain yang, nantinya akan, bisa untuk menumbuhkan, atau untuk meningkatkan, ke minat siswa ini ke ekstra pramuka Pak? Oh, strategi yang akan datang ya, Bu, ya, yang Ibu bilang tadi yang nantinya. Oh ya, strategi yang akan datang itu, insya Allah nih, Bu, ya, yang akan saya, lakukan itu yang pertama adalah, untuk mendatangkan, pembina, yang mahir di bidangnya, karena selama ini hanya satu pembina, Oke. kemudian ditambah dengan saya terus terang, bukan bidangnya sebenarnya, Ibu, ya. Ada satu yang memang, sudah melalui berbagai pelatihan di bidang kepramukaan juga ya. Kemudian untuk strategi akan datang, kami akan berkoordinasi dengan kepala sekolah menambah satu pembina lagi, karena menurut saya dalam, 100 siswa tersebut tidak akan terkoordinir oleh satu orang pembina. Nah, selain itu nanti, juga kami akan, menambah, sarana dan prasarana tentang kegiatan itu seperti menyediakan tenda, kemudian nanti menyediakan, kegiatan untuk halang rintangnya, eee, semoga nanti dengan kegiatan seperti adanya, kegiatan seperti itu nanti akan menambah motivasi, siswa ya, Bu, ya, yang selama ini kan hanya kegiatan di luar lapangan, pada hanya bermain gitu ya, Bu, ya, ketuk-ketukan, nah seperti itu. Mungkin siswa bosan ya, Bu, ya. Oh, mantap sekali Pak, strategi yang Bapak lakukan. Mudah-mudahan nanti akan, menumbuhkan minat dari anak-anak kita tersebut untuk, pada kegiatan pramuka ini. Nah Pak, dari tadi yang Bapak, tindakan yang akan Bapak lakukan itu kira-kira kalau keberhasilannya itu seperti apa ya Pak?
kalau misalnya angka ini Pak, ini dari skala 1 sampai 10 kira-kira keberhasilan itu pada angka berapa yang Bapak mau gitu? Iya, kalau bisa saya skalakan ya Bu ya, kalau satu itu kita misalkan eh, tidak datang sama sekali ya, kemudian yang 10 itu eh, rata-rata hadir semua, kira-kira saat ini di angka 3, Ibu. Oh, saat ini posisi situasi seperti itu di angka 3 ya Pak. Jadi Iya, Ibu. kira-kira Bapak maunya Bapak seperti apa keberhasilan itu? Di angka berapa Pak maksudnya? Ya, paling tidak di 8 ya Ibu ya. Artinya dari 100 siswa, paling tidak lebih dari separuhnya atau 80 siswa itu mengikuti. Mungkin yang 20 siswa lagi ya kita tahu ya Ibu ya, karena di sekolah kami itu kan agak jauh dari keramaian, kemungkinan jauh karena kegiatan kami ini dilakukan pada sore hari setiap Jumatnya ya, pada pukul 4. Karena orang tuanya agak susah mengantarnya, ya bisa juga alasan seperti itu kita maklumi ya Ibu ya, seperti itu. Oh gitu ya Pak ya, jadi Bapak maunya di angka 8 ya Pak? Iya Ah, Ibu. jadi tadi Pak, Bapak kan sudah menceritakan tindakan yang akan Bapak lakukan, yang sangat bagus sekali. Jadi kira-kira untuk mencapai angka 8 ini berapa maksudnya berapa lama waktu yang Bapak butuhkan Pak? Iya, saya minta Ibu ya 2 bulan Ibu ya. 2 bulan itu artinya 8 kali pertemuan kira-kira seperti itu. Ya, saya minta 2 bulan lah Ibu dari progresnya Ibu ya. Oh ya, ya. Berarti kita bisa dong melihat progresnya 2 bulan Iya, lagi. Kira-kira di ya, bulan berapa itu, Pak? di bulan kalau sekarang ini di bulan 3, nanti di bulan 5, Ibu di pertengahan bulan 5. Saya Oh, targetkan ya. semoga bisa ada perubahan. Oke, Pak Zul ya. Jadi kita nanti akan adakan sesi berikutnya itu untuk melihat progres yang telah Bapak lakukan ya. Saya kira baiklah Pak Zul, eh, apa yang Bapak sampaikan tadi, maksudnya percakapan yang kita ini saya rasa cukup lengkap di mana Bapak sudah menyampaikan atau mengidentifikasikan masalah dari Bapak tadi, sudah menyampaikan strateginya dan juga sudah menyampaikan tindakan-tindakan yang akan Bapak lakukan untuk kemajuan untuk menumbuhkan minat dari ekstra pramuka ini, Pak. Ya. Saya rasa Pak kita cukup sampai di sini. Kemudian apa yang semua maksudnya gini Pak, setiap orang tapi tanpa masalah sama artinya tanpa pelajaran. Jadi kira-kira sebelum saya akhiri Pak, apa yang Bapak rasakan setelah kita mengadakan percakapan ini? Oh iya, saya sepertinya sudah mendapatkan titik terang ya Bu ya dari permasalahan kita dan saya mengucapkan terima kasih juga karena Ibu sepertinya sudah membantu saya untuk mendapatkan solusi dari yang saya alami, dan itu solusinya dari saya sendiri ya Ibu ya. Mudah-mudahan nanti pada jangka waktu yang kita tentukan nanti siswanya termotivasi, tumbuh minatnya dalam kegiatan ekskul pramuka tersebut, Ibu. Oh ya, oke Pak ya. Terima kasih Pak sudah melakukan Ya, kegiatan ini. Ya, alhamdulillah. Semoga apa yang Bapak inginkan tercapai hendaknya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu. Selamat sore. Sore.